pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Bahkan 61% untuk PDB luar Jawa sudah ada 53%. Pembangunan IKN, akses dan juga konektivitas sekaligus bangunan pemerintahan, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia. Suatu saat nanti Indonesia akan menjadi raja energi hijau dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit, bioetanol dari tebu, sekaligus kemandirian gula. Opportunity kita harus punya kayak ahli robotik, anak-anak muda yang ahli. Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun, karena di dalam sejarah negara Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli, lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menarik eksekutif dan yudikatif secara besar-besaran. Harusnya saya bicara pada debat yang pertama, tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu. Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden, tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik. Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selesaikan. Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini kita pajakin bersamaan dengan kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia. Kecepatan dari internet yang sedang ada Pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Teknopark ada sekolah cyber security. Dan infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung dan sebagainya. Padahal ada hari ini kami menyelenggarakan nonton bareng debat calon wakil presiden dalam rangka pertama, dalam rangka hari ulang tahun atau hari ulang tahun Hanura yang ke-17. Kami memeriahkannya dengan nonton bareng debat calon wakil presiden, dan kami menyelenggarakan ini dalam rangka juga hari ulang tahun Partai Hanura yang ke-17. Kami memeriahkannya dengan nonton bersama-sama di DPC ini. Kami menghadirkan para simpatisan dari berbagai dapil. Tujuannya untuk mempersatukan saja, mempersatukan kader-kader, para kader DPC Partai Hanura. Himbauan kepada para hadirin, mudah-mudahan ini menjadikan satu ajang silaturahmi dan untuk mempersatukan supaya para simpatisan tetap memilih Hanura. Kami ucapkan terima kasih juga kepada yang hadir, yang hari ini sempat rame-rame mendatangi acara kami dari berbagai daerah, tentunya di Kabupaten Badung, seperti ada dari yang Kertasari, ada dari Bale Endah, ada dari Pangalengan dan Arjasari. Pokoknya di hampir seluruh Kabupaten Badung perwakilannya hadir di sini. Mumpung kita kumpul, nanti ada semacam apa namanya tuh tanggapan atas debat yang baru dilaksanakan. Intinya silakan semua bapak dan ibu bebas untuk menyatakan pendapatnya terhadap debat tadi. Ya, intinya kita kan tentunya kan nomor 3, kita akan berat ke nomor 3. Lumayan akan ditonton banyak orang gitu.
yang normatif 17 yang jatuh pada tanggal 21 Desember 2023. Nah, kami akan mengadakan kegiatan dalam 1 hari. Tadinya kita akan 3 hari Pak Imam ya. Tapi karena SDM capek juga Bu, karena banyak kegiatan. Besok itu ada sosial di daerah Pangalengan dan Cimaung. Artinya tentunya kita bekerja-sama dengan waktu ya. Satu besok kan? Artinya memang kami pengurus DPC mempunyai jadwal yang padat. Ya, bagaimana jalannya serunya debat calon wakil presiden Republik Indonesia. Tentu saja semuanya pada menyimak. Oleh karenanya saya ingin bertanya kepada semua hadirin yang hadir. Namun sebelumnya saya acungkan tangan. Arjasari. Yang sebelah sana Arjasari siapa ada? Ya, terima kasih Arjasari. Kemudian Kertasari, mana Kertasari? Hadir. Balenda. Hadir. Kemudian juga Margasi ada, Margasi. Ketapang ada, semuanya hadir ya. Terima kasih semuanya hadir. Sekali lagi seperti yang saya katakan, baru saja kita menyimak ya. Ciparai, mana Ciparai? Hadir semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti saya katakan, baru saja kita menyimak bagaimana serunya perdebatan antara calon wakil presiden Republik Indonesia. Tentu saja Bapak dan Ibu sekalian punya tanggapan. Kami berikan dulu kepada ini Ibu yang cantik ini, Ibu Hajah Atin. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikannya tanggapan atas debatnya calon wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 2024. Kalau menurut pendapat saya terkait visi misi yang disampaikan oleh calon wakil presiden itu yaitu untuk yang saya ingat terkait Gibran menyampaikan itu sangat normatif dan bahasanya bahasa desius, tetapi saya bisa menganalisa dari bahasa yang disampaikannya sangat Pak Mahfud MD, yaitu adalah real kenyataan yang ada. Dia akan menegakkan terkait kepastian hukum terhadap para koruptor tanpa pandang bulu. Dia akan mengikat baik dari berbagai elemen kekuasaan dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Karena yang selama ini terjadi banyak sekali korupsi dari 3 kekuasaan tersebut. Sehingga kepastian hukum tersebutlah yang akan dilakukan oleh calon wakil presiden Bapak Mahfud MD supaya kesejahteraan masyarakat meningkat. Karena bila mana fasilitas daripada pemerintah akan sampai kepada yang bersangkutan mengena dengan mungkin, namun perubahan secara teknis pelaksanaannya yang akan dia lakukan bila mana beliau nanti menjadi calon wakil presiden, saya belum mengetahui pasti seperti apa, sehingga saya masih belum bisa memastikan apa yang akan dilakukannya nanti karena banyak sekali perubahan-perubahan. Saya bisa bertanya, dana itu dari mana? Sekarang untuk yang 2 miliar saja sulit untuk diberikan kepada para wakil atau kepala desa yang mana juga belum bisa efektif dalam hal penggunaannya. Jadi di dalam hal ini bila mana saya simpulkan bahwa dalam menyampaikan visi misi dari calon wakil presiden itu yang realistis dan logik untuk direalisasikan nanti bila mana beliau menjadi wakil presiden adalah baik. Tapi sebelumnya aplaus dulu untuk Ibu Hajah Atin. Saya lebih kepada background para wacapres dulu sebetulnya. Nah, dari ketiga wacapres ini baik Muhaimin, Gibran, sama Mahfud MD, tentunya Ibu dan Bapak sudah tahu mana yang komplit sebetulnya. Tentunya komplit itu ada di Pak Mahfud. Artinya beliau sudah menduduki jabatan hampir lengkap semua kecuali wapres. Nah, artinya dari segi background saja kita sudah bisa menilai bahwa ada keunggulan itu ada di Pak Mahfud MD yang berpasangan dengan Ganjar. Artinya beliau akan bisa membackup seorang presiden dengan kemampuan beliau. Itu yang pertama. Terus dari yang kedua, mereka itu bertiga kontroversi semua, Pak. Artinya begini, Muhaimin Iskandar itu kontroversi pada saat tim suksesnya bilang bahwa yang hamil 6 juta per bulan gitu ya. Terus apa namanya? Ada Bu
tunjangan apa sih sebenarnya. Dan yang ketiga dari segi Pak Mahfud itu kontroversinya dia sangat berani dengan mengemukakan beberapa kasus-kasus korupsi besar. Nah artinya kita juga bisa menilai dari 3 kontroversi itu mana kontroversi yang baik tentunya. Nah artinya ada di nomor 3. Nah kita kembali ke masalah perdebatan. Saya singkat saja. Saya tidak membahas semua sesi, tapi ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kebiasaan paslon nomor 1 itu adalah kalau bahasa orang Jawa ngedebul gitu ya. Ngedebul itu artinya begini. Kayak tadi itu ada muncul bahwa 5 miliar per desa. Terus dia akan membangun 40 kota setara Jakarta. Nah, itu menurut saya hal yang sulit, maka saya bilang itu adalah cukup program yang ngedebul sebetulnya, yang tidak mungkin akan bisa terlaksana. Terus yang kedua untuk Gibran, nah ini ada poin khusus untuk Gibran. Kelihatannya di luar ekspektasi orang, mungkin awalnya Gibran itu akan dianggap bulan-bulanan terhadap Cawapres. Ternyata sekarang dia secara jujur kita cukup luar biasa. Dia bisa istilahnya menyampaikan segala sesuatunya dengan inilah, walaupun normatif, tapi lumayan lah untuk menurut saya. Nah, untuk Pak Mahfud, saya lebih terkesan kepada beliau karena satu pengalamannya, ketenangannya, dan kompleksnya dia mempunyai kemampuan. Artinya tetap, saya pribadi kalau diurut secara urutan itu, pertama itu di Mahfud MD. Artinya Mahfud MD dalam debat ini tetap teratas, yang kedua Mas Gibran, dan yang ketiga Muhammad Iskandar. Itu kalau menurut versi saya. Nah, terakhir saya mungkin bicara sedikit filosofi, Pak. Hanura itu nomor 10. Nomor 10 itu adalah nomor puncak. Artinya dari bilangan itu adalah bilangan yang puncak, bilangan yang sempurna. Artinya cocok apabila dalam hal ini Pak Ketum kami, Pak Oso, mengusung Pak Mahfud MD, Ganjar Mahfud MD sebagai capres dan cawapres. Dan kebetulan juga beliau itu nomor 3. Kalau dari segi sisi agamisnya nomor 3 itu penyempurna, Bu. Apa yang seperti saya sampaikan kemarin itu ya, bahwa penyempurna artinya pada saat wudhu kita harus 3 kali. 1-2 kali itu tidak sempurna. Artinya cocok, berarti 10 dengan 3 cocok. Artinya saya meyakini dari Partai Hanura meyakini dengan mengusung pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD 1 putaran. Oke, diri Allah. Amin. Pasangan nomor 3 menjadi dan dilantik menjadi capres dan cawapres. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya, ini kebetulan ini Pak Budi Hermansyah hadir di kita. Beliau ini sebagai ketua pemenangan tim Ganjar atau Gama di. Baik, terima kasih Kang Imam ya. Komentar saya terkait debat, saya tidak bisa berkomentar banyak karena tidak mengikuti dari awal kan. Tapi saya yakin dari sesi terakhir saya lihat kematangan Pak Mahfud ya dalam menguasai tata kelola pemerintahan luar biasa. Tadinya kita menganggap Pak Mahfud ini expert hanya di satu bidang persoalan hukum, termasuk hukum tata negara. Tadi terakhir ketika bicara tentang pajak, Pak Mahfud luar biasa, sangat menguasai, sangat fasih. Sehingga Pak Mahfud begitu kritis mempertanyakan kepada Gibran, angka 23% itu ngambilnya dari mana? Apakah dari PDB, tax ratio itu apa dari APBN? Kan harus dibedakan antara tax ratio dengan pendapatan pajak atau penerimaan pajak. Itu sumber persentasenya pasti beda. Kalau misalnya tadi dianggap 23% itu ngambil dari PDB, luar biasa. Rakyat akan terbebani dengan beban pajak yang luar biasa besarnya. Jadi memang kalau bicara 23% itu angka itu didapat dari total penerimaan pajak di APBN. Harusnya seperti itu jawaban Gibran tadi. Sebenarnya Pak Mahfud cuma ngetes aja, paham nggak nih anak ngomong tentang persentase, tentang tax ratio, tentang tax rate, penerimaan pajak dan yang lain-lain. Dites seperti itu dia muter-muter jawabannya kan. Tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Mahfud. Itu saya kira yang terkait acara debat ya. Nah, di luar itu saya ingin mengingatkan kepada kita semua.
Kita belajar dari proses politik yang sudah kita tempuh bersama-sama di negara Indonesia ini. Kalau kita berkaca kepada para pemimpin kita sebelumnya, presiden-presiden Indonesia, yang pertama memperkuat atau menggunakan instrumen eksekutif yang ada dalam kepemimpinan di pemerintahan. Terus yang kedua adalah melakukan konsolidasi kekuatan dukungan politik di parlemen. Cuma dua. Nah, hari ini sejarah di Indonesia, ada seorang presiden yang di akhir masa jabatannya melakukan sebuah konsolidasi yang luar biasa lengkap. Kalau bicara teori politik, trias politika, eksekutif dikonsolidir, bisa kita lihat bagaimana misalnya ruang mengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya dengan PJ itu dijadikan alat untuk konsolidasi politik di momentum pemilu 2024. Kita nggak usah apa istilahnya nutup diri. Bagaimana PJ hari ini itu merupakan sebuah mesin politik yang suatu saat di waktunya yang pas itu akan dimanfaatkan atau digunakan menjadi sebuah instrumen politik untuk kekuatan politik tertentu di pemilu misalnya. Hampir ada berapa ratusan pejabat PJ ya, kepala daerah baik gubernur maupun wali kota dan bupati. Terus yang kedua, di parlemen DPR. Ini juga sejarah. Baru periode sekarang bagaimana kekuatan parlemen bisa dikuasai begitu dominan. Lebih dari 70% mungkin kekuatan parlemen bisa dalam genggaman satu kekuasaan. Dan apapun rencana undang-undang apapun yang itu sebenarnya di rakyat mendapatkan resistensi atau penolakan, tapi di parlemen atau di DPR bisa disahkan. Karena begitu kuatnya konsolidasi politik di DPR RI. Nah, yang terakhir, ini yudikatif. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, MK. Ini kan institusi pengadilan tertinggi. Tidak ada lagi pengadilan di atas MK, Mahkamah Konstitusi, sehingga fungsi dan kewenangan MK ini adalah mengadili konstitusi atau undang-undang. Bukan mengadili peradilan pidana maupun perdata, tapi ini pengadilan undang-undang konstitusi. Seandainya kalau misalnya undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar, kita bisa menggugat sehingga untuk dapat keadilan itu jadi MK. Bagaimana kita bisa melihat MK melakukan sebuah proses keputusan pengadilan, sudah memutuskan hakim MK telah melakukan pelanggaran kode etik berat. Artinya apa? Ini tidak mungkin kalau tidak ada desain politik yang dilakukan oleh kekuasaan. Tidak mungkin yang bisa melakukan desain yang luar biasa besar ini dilakukan oleh kekuatan politik kecil. Hanya kekuatan kekuasaan yang bisa mendesain itu. Sehingga MK bisa melahirkan sebuah keputusan yang luar biasa kontroversial. Itu adalah dengan merubah undang-undang pemilu terkait batas usia jabatan seorang calon presiden dan wakil presiden. Yang sebenarnya untuk merubah itu kewenangannya ada di DPR, bukan di MK. MK itu hanya mengadili kalau ada undang-undang ini dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Kalau bertentangan bukan dirubah, tapi dibatalkan. Kan begitu. Itu kewenangan MK. Nah, yang kita lihat kemarin ini adalah merubah ketatanegaraan yang sangat serius ke depannya. Kalau misalnya tidak ada cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memperbaiki ini. Gitu. Nah, jadi baru hari ini penguasa di Indonesia luar biasa luar biasa kuat sehingga bisa memanfaatkan 3 instrumen kekuasaan dalam sistem politik trias politika. Yang pertama eksekutif terkait masalah penyusunan PJ kepala daerah, terus yang kedua parlemen, DPR, legislatif, bagaimana sekitar 70% lebih kekuatan politik parlemen bisa dikuasai, dan yang ketiga bagaimana merekayasa sebuah keputusan di Mahkamah Konstitusi, dan ini adalah lembaga yudikatif peradilan. Nah, terakhir saya ingin membuat sebuah ilustrasi yang bisa kita renungkan bersama-sama.
Yang hadir semuanya baru saja kita dengar begitu panjang, detil dan rasional. Semuanya dapat kita cerna dengan baik tentunya apa yang dikemukakan oleh Kang Buher atau Budi Hermansyah. Baik, waktu kita sudah hampir selesai. Namun sebelumnya kita akhiri dengan yel-yel ya. Siap ya semuanya ya. Alhamdulillah debat Baca Pres malam hari ini cukup berjalan sukses di kantor DPC Hanura Kabupaten Bandung. Sebetulnya ini adalah salah satu rangkaian daripada hari ulang tahun Partai Hanura yang ke-17 yang jatuh pada tanggal 21 Desember 2023. Kami selaku DPC Kabupaten Bandung, sesuai dengan instruksi daripada DPP, kami akan melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah yang malam ini. Yang pertama kali kegiatan kita lakukan adalah nonton bareng bersama kader Hanura serta masyarakat sekitar. Adapun acara-acara lain yang akan dilaksanakan oleh DPC Partai Hanura yang insya Allah akan dilaksanakan pada malam Senin tanggal 24, yaitu adalah istighosah, pembagian serta pembagian sembako untuk orang-orang. Harapannya tentunya minimal kami bisa membantu masyarakat sekitar pada saat hari ulang tahun ini, dan tentunya ke depan kami juga akan selalu memperhatikan mengenai kondisi masyarakat sehingga Partai Hanura khususnya di Kabupaten Bandung bisa lebih aktif lagi membantu masyarakat khususnya di Kabupaten. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukung Partai Hanura, khususnya nanti pada acara kegiatan HUT yang ke-17 Partai Hanura. Semoga acara akan berjalan lancar dan mohon doanya Partai Hanura tahun 2024 ini mencapai kesuksesan sehingga kami punya wakil-wakil baik di daerah, provinsi maupun pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari masyarakat Kabupaten Bandung sangat mengapresiasi tentang adanya nonton bareng debat ini. Semoga semua yang datang ini bisa memahami apa isi debat. Mungkin pilihan kita bisa berbeda, tetapi kita tetap saudara, kita tetap senegara, kita tetap satu daerah. Mudah-mudahan di Pilpres mendatang semua masyarakat bisa berdemokrasi dengan demokrasi yang sebenarnya. Hanura Jaya, Hanura menang. Hanura, Hanura, Hanura.